Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purworejo akan mengadakan coaching yang gunanya untuk sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kemudian dalam kesempatan ini saya sendiri, Nataliani, nanti akan berperan sebagai coach. Kemudian Ibu Ane akan berperan sebagai coachee dan pengamat dalam kegiatan coaching hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Pawit Suryaningsih. Nah, untuk kegiatan coaching hari ini bisa disimak. Oke. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, Ibu Pawit. Ya, Bu Lia sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum Bu Lia nanti akan melaksanakan coaching, nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Nanti akan saya amati dan saya nilai. Yang pertama nanti apakah coaching Bu Lia dengan Bu Ane itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus yang kedua, apakah nanti Bu Lia sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus nanti yang ketiga, bagaimana coach merespon dan menanggapi dari coach. Terus yang keempat, apakah nanti coaching Ibu itu sudah menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan ada pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif, yang fokus terhadap coaching, kemudian menyampaikan pertanyaan terbuka, Ibu. Iya, berarti nanti pertanyaan terbuka ya Bu ya. Terus yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang diobservasi Bu? Eh, Kompetensi yang spesifik itu pada rencana aksi dari coaching, kemudian dengan kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh ini yang mana ini pasti saya lebih fokus pada koci, kemudian menatap koci, memperhatikan koci dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya selain mencatat hal-hal yang penting dari paparan atau cerita ya yang diutarakan oleh koci. Ya, bagus ya Bu Lia ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang akan dicapai dalam coaching nanti Bu Lia? Indikator yang dicapai yaitu ketika koci mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian tadi kita dengan kehadiran penuh, kita nanti akan fokus dan tidak suatu hal yang lainnya dan memperhatikan dari koci. Iya, terima kasih ya Bu Lia. Selamat Bu Lia melaksanakan coaching dengan Bu Ana. Terima kasih, nanti sebelum ditutup nanti saya akan melakukan refleksi atau umpan balik. Terima kasih ya Bu Lia ya. Iya, sama-sama Bu Pawit. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam, Bu Lia. Iya, gimana kabarnya Mbak Ana pagi hari ini? Nah, alhamdulillah sehat. Bu Lia Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya juga senang Mbak Ana terlihat sehat, bugar di pagi hari ini. Oh ya, Mbak Ana, nanti kita pagi ini
coaching sebentar ini sekitar 15 menitan, 20 menit ya. Saya minta waktunya. Kemudian ini nanti kita akan bercerita mengenai apa yang ingin diutarakan oleh Mbak Ane. Kemudian nanti untuk ceritanya akan dijaga privasinya, hanya kita yang tahu dan sebatas itu untuk pengumpulan tugas dan sampai di situ. Nanti bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi teman-teman yang lainnya untuk kegiatan coaching berikutnya. Begitu ya, Mbak Ana ya. Ya, Iya, Mbak Ana, Kulia. untuk obrolan kita selama 15 menit ini, Mbak Ana pengen ngobrolin apa ini? Itu Kulia. Kayaknya kan ini sudah masuk bulan puasa gitu ya, Kulia ya. Saya itu kepengen sekali meningkatkan minat siswa-siswi saya, meningkatkan iman dan takwa pada bulan Ramadan ini, Kulia. Oh iya, berarti Mbak Ana ini pengen meningkatkan iman dan takwa terhadap siswa-siswi di sekolahnya Mbak Ana ya. Iya. Iya. Nah, dari ini nih yang meningkatkan iman dan takwa ini nanti dari situasi seperti ini nanti di akhir percakapan Mbak Ana pinginnya seperti apa? Pengennya saya apa namanya siswa-siswi saya itu bisa meningkatkan iman dan takwanya, jadi bisa lebih baik daripada hari-hari sebelum puasa, dan semoga bisa kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Dan itu bisa tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga bisa dilanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Oh iya. Berarti Mbak Ana pengen meningkatkan iman dan takwa dari siswa-siswinya Mbak Ana, tetapi itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi Yeah. nanti setelah bulan Ramadan pun mereka berperilaku dan berkarakter yang lebih baik lagi, begitu ya. Nah, Yeah. kalau untuk saat seperti ini, nah kalau menurut Mbak Ana, ciri-ciri anak yang imannya bertakwa ini seperti apa ya? Yang jelas mereka melaksanakan apa namanya kewajiban kita gitu ya sebagai umat Muslim, yaitu contohnya ya berpuasa, terus apa namanya sholat tepat waktu. Syukur-syukur mereka itu bisa melaksanakan sholat sunnah ataupun tadarus Al-Quran hingga katam, seperti itu Bu Lia. Hmm, nah, kalau dengan situasi yang seperti itu ingin anak-anak lebih rajin berpuasa, kemudian lebih bisa sholat tepat waktu. Kira-kira Mbak Ana pinginnya gimana ini untuk melaksanakan atau memantau anak-anak supaya bisa terdeteksi seperti itu? Iya, kita apa namanya sudah punya buku Ramadan gitu ya, Bu Lia ya. Jadi dari buku Mm-mm. Ramadan itu nanti kita bisa mengecek anak-anak itu sudah melaksanakan atau belum. Tapi tidak hanya dari situ saja. Saya ingin apa namanya, saya juga ikut langsung memantau di sekolahan dan juga meminta bantuan dari wali murid mungkin untuk bisa membantu saya memantau kegiatan siswa-siswi saya di rumah. Oh, seperti itu. Kemudian dari rencana-rencana Mbak Ane itu bagaimana Mbak Ane untuk mengkolaborasikan bersama orang tua? Iya, saya ingin mengajak orang tua menyebar undangan untuk bertemu dengan orang tua. Jadi nanti kami akan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini. Lalu saya akan meminta bantuan dari orang tua siswa tersebut untuk setiap hari juga mengecek. Jadi setiap saya WA
mereka mengirimkan laporan secara berkala kepada saya, Bu. Oh, seperti itu ya. Berarti Iya. dapat apa namanya diukur, dapat dilihat dan dipantau dari kegiatan-kegiatan siswa-siswinya Mbak Ane nanti ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan iman dan takwa mereka. Seperti Iya. itu ya. Iya, Bu Lia. Kemudian iya, ini nanti kira-kira yang dapat mengontrol kegiatannya Mbak Ane ini siapa? Karena ini kolaborasi ya Bu Lia, jadi otomatis saya sebagai guru kelasnya dan saya juga meminta bantuan dari teman sejawat, terutama untuk guru agama, juga akan meminta bantuan dari pihak guru TOT atau Pak Ustadz yang biasa mengajar ekstra TOT di sekolah, serta orang tua. Iya, iya. Oke. Kolaborasi yang bagus itu ya antara Pak Ustadz, adanya MOU dengan Pak Ustadz, kemudian berkolaborasi dengan guru agama beserta wali murid untuk meningkatkan iman dan takwa dari siswa-siswinya Mbak Ane dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti berpuasa, kemudian sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini nanti tindak lanjutnya setelah bulan Ramadan selesai, apakah ada program yang selain ini, Mbak Ane? Ya, diharapkan setelah bulan Ramadan selesai, anak-anak itu tidak hanya melaksanakan seperti membaca Asmaul Husna, terus sholat duha sholat duha bareng-bareng sama sholat berjamaah, sholat duhur, itu tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tapi saya berharap bisa dilanjutkan sampai seterusnya, seperti itu kuliah. Lalu saya juga berharap anak-anak ini dengan mereka itu selalu menjaga sholatnya, menjaga mungkin mereka dengan berasmaul husna, mereka tadarus Al-Quran, mereka itu bisa memperbaiki akhlaknya mereka, walaupun itu sedikit demi sedikit seperti itu kuliah. Mungkin dengan cara mengurangi kata-kata yang kasar ataupun tidak berantem dengan temannya, seperti itu. Oh iya ya. Kemudian dengan apa namanya? Membaca Asmaul Husna, kemudian melakukan beberapa kegiatan yang memang harus dipantau oleh orang dewasa sehingga mereka dapat menjadikan itu tuh kebiasaan yang baik sehingga akan tertanam di dalam diri siswa-siswinya Mbak Ane ya. Nah, kalau begitu, kalau seperti itu sekiranya nanti kira-kira bagaimana Mbak Ana membutuhkan waktu untuk melihat keberhasilan dari rencana-rencana Mbak Ana tersebut? Iya, setidaknya dalam waktu 1 bulan ini, pada saat bulan puasa ini, anak-anak bisa tadarus Al-Qur'annya bisa sampai khatam, seperti itu Bu. Lalu mereka juga dengan kesadaran sendiri, mereka sudah mau melaksanakan sholat duha ataupun sholat duhur berjamaah dan melaksanakan membaca Asmaul Husna setiap paginya. Oh iya, seperti itu. Kemudian ini apa bentuk dukungan dari kepala sekolah untuk rencana-rencana Mbak Ana ini? Iya, kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan usulan saya itu, dengan beliau memberikan tidak hanya di kelas saya saja, tapi juga meminta untuk kelas lain juga melaksanakan kegiatan yang sama seperti itu. Jadi saya melaksanakan juga tidak sendirian, tapi dibantu dengan teman-teman guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, berarti nanti untuk
dapat memantau anak-anak tersebut dengan kolaborasi dan serta dukungan dari kepala sekolah tersebut, bagaimana rencana Mbak Ana ini bisa dapat dikatakan berhasil, Mbak Ana? Ya, seperti yang tadi saya katakan Bu Lia, saya menganggap rencana saya itu berhasil ketika anak-anak itu sudah, apa namanya, yang pertama bisa khatam Al-Quran saat bulan puasa ini, yang kedua mereka dengan kesadaran sendiri, tidak usah harus ada guru yang, "Ayo kalian semua sholat dulu," atau, harus terjadwal yang, apa ya, harus anak-anak itu harus diberi hukuman kalau tidak melaksanakan. Tidak usah seperti itu, mereka dengan kesadaran sendiri sudah melakukan itu tadi sholat duha, sholat duhur berjamaah, membaca Asmaul Husna seperti itu. Nah, berarti untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Mbak Ana ini, apabila mana anak-anak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan iman dan takwa tanpa adanya instruksi dari orang dewasa. Kemudian tentunya hal itu tidak mudah ya Mbak Ana ya, pasti ada hambatan serta rintangan. Nah ini kira-kira apa Mbak Ana? Kalau menurut Mbak Ana, rintangan atau hambatan yang akan Mbak Ana hadapi dan bagaimana cara meminimalisirnya Mbak Ana? Oke. Hambatan yang akan saya hadapi itu pasti ada ya Bu Lia ya. Terutama ini, ada sebagian siswa-siswi saya itu yang orang tuanya itu mungkin tidak memberi contoh atau kurang dalam mengingatkan, tapi yang jelas ada salah 2, 3, 4 siswa yang ketika saya bilang, "Ayo anak-anak sholat dulu," dan dia itu menjawabnya, "Saya nggak sholat lah Bu, orang tua saya saja tidak sholat," seperti itu. Oh iya. Jadi iya. Sedangkan apa namanya, kita kan tahu kita sebagai guru itu kan bertemu dengan anak didik kita hanya beberapa jam saja ya Bu Lia ya. Sedangkan apa namanya, untuk orang tua itu kan mempunyai waktu yang lebih panjang. Jadi contoh dari orang tua itu tentu sangat berpengaruh sekali untuk apa namanya, anak-anak itu, motivasi anak-anak untuk selalu mau menjalankan ibadah. Iya, berarti untuk hambatan-hambatannya malah justru dari orang tua siswa ini sendiri ya, yang dapat memberikan teladan yang baik ya, gitu ya. Oke. Lah kemudian feelingnya Mbak Ana nih dari situasi ini bagaimana Mbak Ana? Oke. Saya itu berharap seperti ini Bu ya. Kan besok saya akan mengumpulkan dulu wali murid. Saya akan memberikan sosialisasi dulu tentang kegiatan yang akan kami laksanakan di sekolah. Jadi harapan saya dengan saya memberikan sosialisasi seperti itu, lalu ada buku cek Ramadan itu, orang tua yang tadinya mungkin kurang dalam memberikan contoh ataupun kurang memotivasi anak-anaknya itu, walaupun yang pertama kali itu mungkin merasa terpaksa, tapi mereka akan, saya malu kalau saya apa namanya, sampai tidak sholat ataupun tidak menyuruh anak saya mengaji dan lain sebagainya, seperti itu. Dan semoga harapan saya itu walaupun awal-awalnya itu terpaksa, nanti ke depannya mereka akan melaksanakan itu semua dengan kesadaran diri mereka sendiri. Oh iya. Gitu ya. Berarti nanti akan adanya buku penghubung atau buku Ramadan, kemudian adanya komunikasi dengan orang tua untuk sama-sama saling bekerja sama ya dalam memotivasi siswa-siswi untuk mengikuti atau mengadakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan iman dan takwa tadi. Nah, kemudian event terakhir kapan nih kira-kira akan mengundang orang tua tersebut dan kemudian melaksanakan rencana-rencana Mbak Ana ini? Iya, saya rencananya secepatnya ya Bu Lia. Kan besok Jumat kita sudah masuk, jadi hari Jumat saya akan
mengkomunikasikan rencana saya dulu dengan kepala sekolah untuk mengundang Ya. wali siswa. Hari Sabtu mungkin kita sudah bisa mensosialisasikan kepada orang tua, dan minggu depan hari Senin itu sudah mulai bisa melaksanakan kegiatannya. Oh iya iya. Berarti minggu depan itu sudah bisa kita lihat ya hasil dari rencana-rencana Mbak Ane ini nanti ya? Ya, mulai minggu depan kita sudah bisa memantau, dan hasilnya insya Allah akan bisa kita lihat saat akhir Ramadan. Oh begitu. Berarti nanti kita bisa melihat hasil akhirnya itu setelah bulan Ramadan dan akan dimulai diawali dengan rencana-rencananya Mbak Ana itu untuk penyusunan dan lainnya, berkolaborasi, mengkomunikasikan dan menyusun tim kerja itu mulai minggu depan ya. Ya. Iya, oke Mbak Ana. Lah kemudian dari percakapan kita ini tadi apa yang Mbak Ana dapat nih? Ya, saya mendapatkan ide-ide yang baru untuk tambah apa ya, dalam meningkatkan iman dan takwa siswa saya. Terima kasih sekali untuk Belia, karena saya jadi punya gambaran yang jelas gitu ya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan iman dan takwa siswa saya. Iya, oke. Ini kita sudah 15 menitan sudah ada ya Mbak Ana ya. Oh iya. Kira-kira dari ini tadi Mbak Ana juga sudah mendapatkan solusi dari bagaimana meningkatkan iman dan takwa terhadap siswa-siswi di sekolah Mbak Ana. Dan kita nanti bisa ketemu lagi setelah bulan Ramadan ya Mbak Ana ya. Iya, Bu. Saya Iya, ingin iya, iya. Iya, saya pengen denger nih cerita-cerita Mbak Ana setelah melakukan aksi-aksinya nih, rencana-rencananya itu. Dan saya berharap semoga semua elemen-elemen dapat mendukung rencana dari Mbak Ana tersebut. Iya, terima kasih Bu Lia. Iya, sama-sama Mbak Ana. Oke, terima kasih coachingnya kita hari ini. Kita sudahi dulu karena hari sudah semakin siang. Terima kasih Mbak Ana. Monggo dilanjut lagi untuk ke aktivitas berikutnya. Oke, next ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lia sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Ana. Nah, sebelum ditutup, saya ada pertanyaan untuk Bu Lia. Apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi, Bu Lia? Oh iya, pasti tadi saya melakukan coaching terhadap Mbak Ana. Mbak Ana ini menceritakan bahwa beliau ingin meningkatkan iman dan takwa terhadap murid-murid di sekolah. Nah, kemudian dari percakapan ini tadi, Mbak Ana itu memiliki rencana bahwa dengan dia meningkatkan iman dan takwa terhadap murid-muridnya, Mbak Ana akan berkolaborasi bersama orang tua serta guru agama dan mengundang Pak Ustadz untuk datang ke sekolah, terutama untuk mengisi kegiatan Ramadan. Dan kemudian Mbak Ana juga dapat memantau kegiatan-kegiatan murid-muridnya melalui buku kegiatan Ramadan. Dan rencananya minggu depan beliau akan mengundang orang tua untuk datang ke sekolah untuk mengkomunikasikan dengan tujuan adanya kerjasama sebagai motivasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh murid-muridnya Mbak Ana. Iya, tadi coachingnya Bu Lia sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi sudah ada tujuan umum, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tadi juga Bu Lia sudah menggali coaching, sehingga coaching bisa menyelesaikan masalah, juga sudah menemukan ide-ide baru yang bisa menyelesaikan masalah dari coaching. Terus pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang dilakukan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Bu Lia?
Iya, kompetensi yang dilakukan yaitu saya melakukan kehadiran penuh, kemudian saya pun juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat menggali informasi dari Koji. Kemudian dari coaching yang telah saya lakukan, di situ juga saya melakukan pedoman dari alur tirta, yaitu yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, bagus sekali Bu Lia. Nanti bisa dilanjutkan lagi, ditindaklanjuti lagi, dan harapannya Bu Lia dan Bu Ane bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Lia. Sekian dulu. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pawit. Dadah.